Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di malam yang gelap gulita, sosok-sosok terbang satu demi satu akhirnya mengelilingi sang pemburu jiwa. Kamu, Gunung Tianyin, sudah keterlaluan. Kamu bahkan berani menyentuh teman-temanku dari Sekte San Quan di sini, kata Huan Peng dengan wajah muram. Di belakangnya ada beberapa lelaki tua dengan aura yang kuat. Dan orang-orang ini jelas merupakan kekuatan elit dari Sekte San Quan. Mendengar ini, pria berbaju hitam mencibir dengan acuh tak acuh. Apa hak Master Sekte San Quan kecil untuk menanyai saya dari Gunung Tianyin? Jatuhkan dia, teriak Huan Feng pelan. Dan beberapa lelaki tua di belakangnya tiba-tiba terbang keluar, masing-masing memancarkan fluktuasi aura yang kuat. Ekspresi pria berjubah hitam itu akhirnya langsung berubah. Dia melirik ke beberapa pria tua, dan akhirnya matanya tertuju pada Chu Guangsheng. Dia berkata dengan dingin, "Kamu beruntung hari ini, tapi aku akan membunuhmu di lain hari." Ekspresi Chu Guangsheng melintas dan kemudian dia berteriak, "Senior, tolong ambil tindakan, jangan biarkan dia melarikan diri." Sebelum dia selesai berbicara, dia memimpin dan bergegas menuju pria berjubah hitam. Melihat hal tersebut, beberapa lelaki tua tidak lagi ragu-ragu dan segera mengarahkan kekuatannya untuk mencegah pria berjubah hitam itu. Hehe, jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Pria berjubah hitam itu mencibir, tubuhnya bergetar aneh. Dan saat serangan dahsyat itu turun, ia berubah menjadi asap hitam lalu menghilang. Setelah itu, suasana kembali tenang. Dan di tempat pria berjubah hitam awalnya berdiri, tidak ada seorang pun yang tersisa. Lari? Ekspresi Chu Guangsheng menjadi gelap. Jika pria berjubah hitam itu tertinggal dari ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi Gunung Tianyin. Bagaimanapun, pria kuat seperti itu tidak dapat dikultivasikan dengan mudah. Orang ini selalu terkenal sebagai orang aneh di Gunung Tianyin. Jika bukan praktisi kuat Rana Yingyang sejati, akan sulit untuk memaksanya untuk tetap tinggal. Chu Guangsheng mengangguk, dan pada saat ini, Liu Fei bergegas dari kejauhan dan muncul di sisinya. "Apa kamu baik-baik saja?" Chu Guangsheng tersenyum saat berkata, "Saya baik-baik saja." "Apa yang sedang terjadi?" Liu Fei berkata sekhawatir di alisnya yang memudar. Wajah Chu Guangsheng sedikit mengembun saat dia berkata, "Mereka berasal dari Gunung Tianyin, tapi sudah melarikan diri." Setelah mendengar tiga kata ini, mata cantik Liu Fei tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Benar-benar tidak ada habisnya bagi para bajingan ini. Chu Guangsheng menjabat tangan kioknya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Huan Feng dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Samar-samar mendengar dari mulut orang itu bahwa konspirasi yang terjadi di Gunung Tianyin kali ini tidak mungkin di luar dugaan kita. Ini, ekspresi Huan Peng segera berubah, tapi dia tidak banyak bicara. Chu Guangsheng mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Gunung Tianyin benar-benar menghabiskan begitu banyak sumber daya hanya untuk mendukung Palfion Kisah menjadi penguasa benua Huanping?" Pernyataan ini terdengar sangat masuk akal, tapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, memang Palfion Kisah adalah kekuatan veteran di benua Huanping. Fondasinya begitu dalam sehingga bahkan Sekte San Quan pun lebih lemah. Setelah kekuatan tersebut menjadi penguasa benua Huanping, mereka tidak akan dapat dikendalikan oleh Gunung Tianyin seiring berjalannya dengan waktu. Dan jika Palfion Kisah tidak bisa disandra, lalu apa tujuan Gunung Tianyin bersusah payah menggunakan praktisi terkuatnya? Ekspresi Huan Feng berfluktuasi sejenak. Dia saling memandang para tetua di sebelahnya,
lalu mengalihkan pandangannya ke arah Chu Guangsheng dan berkata, "Saudara Chu, bisakah kamu ikut denganku?" Chu Guangsheng mengangguk lalu pergi bersama Huan Feng. 10 menit kemudian, di suatu tempat di kota. Ini adalah alun-alun yang sangat biasa. Biasanya tidak ada yang datang ke sini, jadi tidak menarik perhatian siapapun. "Mengapa Master Sekte Huan membawaku ke sini?" Chu Guangsheng turun dari suatu tempat di alun-alun dan melihat ke samping ke arah Huan Feng saat bertanya. Ekspresi Huan Feng berfluktuasi, dan dia menarik nafas dalam-dalam. "Apakah kamu tahu apa yang terkuat dari penguasa Gunung Tianyin?" Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya karena tidak tahu tentang hal itu. Huan Feng berkata dengan suara yang dalam, "Penguasa Gunung Tianyin berbeda dari orang lain di Gunung Tianyin. Identitas lainnya adalah seorang alkemis, dan bahkan jika Anda melihat seluruh benua Tianyin, dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi yang terkenal." Alkemis? Chu Guangsheng akhirnya mengerti bahwa kekuatan terkuat yang dimiliki penguasa Gunung Tianyin adalah kekuatan mental. Tapi apa hubungannya dengan konspirasi Gunung Tianyin? Memikirkan hal ini, dia menatap Huan Feng dengan ragu. Meskipun dia tidak bicara, dia yakin pihak lain bisa mengerti. Melihatnya, Huan Feng merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Alasan mengapa kota Huanbing ini dijaga bersama oleh Sekte San Quan dan Pavilion Kisah adalah legenda dari zaman kuno." Legenda kuno? Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah. Hasil ini agak tidak terduga baginya. Huan Feng melanjutkan, "Menurut rumor, harta langka yang berhubungan dengan kekuatan spiritual disembunyikan di bawah kota Huanbing ini. Tetapi tidak ada yang tahu apa itu secara spesifiknya. Bahkan, Sekte Sakuan kami telah menjaga tempat ini selama ratusan tahun, tetapi kami belum menemukan keberadaan harta karun langka itu. Seiring berjalannya waktu, kebanyakan orang yang mengetahui masalah tersebut percaya bahwa harta karun langka yang legendaris itu tidak ada sama sekali. Jadi, yang disebut legenda kuno itu hanyalah pembicaraan palsu." Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng secara bertahap memahami bahwa tujuan sebenarnya Gunung Tianyin adalah untuk merebut harta karun kuno. "Terima kasih Anda telah memberitahuku," dia berkata dengan ekspresi serius. "Rahasia seperti itu pasti merupakan rahasia Sekte San Quan yang sangat dirahasiakan. Mampu menjelaskan kepadanya sekarang sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya." Mendengar ini, Huan Feng melambaikan tangannya. Dengan acuh tak acuh berkata, "Saudara Chu bisa tinggal di sini demi keselamatan Sekte San Quan kami. Anda berhak mengetahui hal-hal ini." Chu Guangsheng langsung tersenyum, tetapi wajahnya perlahan menjadi serius. Oleh karena itu, jika masalahnya memburuk hingga langkah terakhir, kemungkinan besar penguasa Gunung Tianyin akan datang. Karena tujuan Gunung Tianyin adalah membantu pemilik gunung mereka menangkan harta karun itu, maka pada akhirnya penguasa Gunung Tianyin pasti akan segera muncul. Namun, menanggapi kata-kata ini, Huan Feng menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya tidak mungkin. Gunung Tianyin memiliki pengawasan dan keseimbangannya sendiri dari kekuatan lain di benua Tianyin. Master Sekte mereka tidak dapat ikut campur dalam urusan ini. Itu bagus. Chu Guangsheng menghela nafas lega. Sebagai penguasa Gunung Tianyin, salah satu kekuatan tertinggi di benua maju, tingkat kultivasinya pasti sangat menakutkan. Dan tidak mungkin dia telah menyentuh ranah Yin Yang. Menghadapi orang kuat seperti itu, mereka mungkin tidak punya banyak kekuatan untuk melawan. Memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sangat terkejut. Gunung Tianyin dengan yakin terlibat dalam masalah ini. Mungkinkah Pavilion Kisah telah memastikan bahwa apa yang disebut legenda kuno itu tidak bohong?
Mendengar kata-kata Chu Guangsheng, pikiran Huan Feng tiba-tiba terguncang, dan dia kehilangan suaranya. Bagaimana ini mungkin? Adapun tempat pemakaman harta langka mereka, Sekte Huan diam-diam telah menjelajah tempat di mana harta langka itu terkubur. Aku sudah mengetahuinya selama bertahun-tahun, tapi masih belum menemukan petunjuk apapun. Saya juga menganggapnya ini luar biasa, tetapi jika bukan karena alasan ini, mengapa Pavilion Kisah mengundang Gunung Tianyin? Kata Chu Guangsheng dengan suara yang dalam. Gunung Tianyin adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di benua tingkat tinggi, sehingga sulit diperintah oleh siapapun. Wajah Huan Feng perlahan menjadi serius. Jika ini masalahnya, maka Gunung Tianyin pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merebut harta karun kuno itu. Dan syarat dari kesepakatan antara Pavilion Kisah dan Gunung Tianyin adalah memusnahkan Sekte San Quan sepenuhnya dari benua Huanbing. Bajingan ini, dia meninju pilar batu. Dan dengan suara marah, pilar batu besar itu langsung meledak menjadi bubuk. Ketika tenggat waktu 5 hari besok tiba, saya khawatir taring Pavilion Kisah dan Gunung Tianyin akan terungkap. Dan pada saat itu akan terungkap apakah Pavilion Kisah telah menemukan lokasi harta karun eksotis itu. Chu Guangsheng tidak bisa menahan nafas dan matanya juga berkedip-kedip. Dia tidak tergoda oleh harta karun kekuatan spiritual yang langka itu. Tapi jika dia bisa mendapatkan efektivitas tempurnya, mungkin akan meningkat pesat. Seolah-olah mengerti apa yang dipikirkan, Huan Feng tiba-tiba berkata, jika saudara Chu bisa mendapatkan harta langka itu, Sekte San Quan kita secara alami akan sangat mendukungnya. Chu Guangsheng tersenyum dan hanya dengan mata tajam di pupil gelapnya. Dalam hal ini, dia ingin mencobanya. Betapa serunya merebutkan makanan dari mulut harimau. Beberapa jam sebelum fajar, seluruh kota Huanbing menjadi sangat sunyi. Dan suara yang sangat menyedihkan memenuhi udara seperti kota mati. Ketika sinar matahari pertama jatuh dari langit, kota Huanbing seperti bintang raksasa yang terbangun dari alam liar. Dan niat membunuh yang mengerikan muncul ke langit, menyebabkan awan putih di langit berubah menjadi darah. Banyak orang muncul di seluruh kota, memandang ke udara dengan gugup, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Saat ini, langit di atas pusat kota sudah tertutup oleh sosok hitam, dan aura kuat seperti gelombang pasak beriak, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Penguasa Pavilion Kisah benar-benar dapat dipercaya. Dia memimpin orang-orang dari Pavilion Kisah begitu awal dan bersiap untuk meninggalkan kota Huanbing. Jauh di langit, dua kekuatan besar saling berhadapan tersenyum ke arah Pavilion Kisah. Mendengar ini, Sawu Tian segera mencibir. Mengapa Tuan Huan menggunakan kata-kata itu? Dia memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera, tetapi Pavilion Kisah tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan sekarang, saya khawatir orang yang diundang Sekte San Quan akan tinggal di kota Huanbing selamanya. Senyum Huan Feng pun memudar, dan ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sang Wutian mencibir, lalu mengalihkan pandangannya ke timur, dan berkata dengan hormat, Tuan Gunung Tianyin, tolong muncul. Saat suaranya jatuh, sosok-sosok terbang satu demi satu, dan akhirnya muncul di dunia ini. Chu Guangsheng menoleh untuk melihat dan ekspresinya segera berubah sedikit. Ada 15 orang kuat dari Gunung Tianyin yang muncul saat ini, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Gunung Tianyin benar-benar bertekad untuk melenyapkan Sekte San Quan. Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa berjuang kali ini. Saat dia terkejut, tatapan dingin muncul di wajahnya. Chu Guangsheng menoleh untuk melihat, dan ketika dia melihat wajah Puca Haiyan, dia segera tersenyum ringan. Setelah juniornya dikalahkan, sekarang para seniornya datang untuk membalas. Saat kata-kata ini keluar, wajah Haiyan segera menunjukkan ekspresi sangat marah.
Beraninya bocah kecil ini mempermalukannya seperti ini. Apakah kamu masih punya hak untuk memamerkan retorik kamu? Demi menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan marah. Mendengar ini, Cuku Angseng berhenti berbicara omong kosong, lalu menoleh ke arah Liu Fei dan orang-orang dari Sekte San Quan. Suaranya yang serius disertai dengan semangat juang yang luar biasa bergema di atas langit kota Huanbing. Semuanya tidak ada pilihan lain hari ini selain pertarungan berdarah. Perang, perang! Wajah anggota Sekte San Quan memerah dan mereka meraung serempak. Ketika krisis hidup dan mati mendekat, mereka tidak takut, melainkan meledak dengan semangat juang yang luar biasa. Melihat adegan ini, Cuku Angseng tersenyum tipis. Semangat abadi Sekte San Quan sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin sekte mereka. Adapun saya akan mencoba seperti apa kemampuan Gunung Tianyin. Cuku Angseng melangkah maju lalu muncul di hadapan orang-orang di Gunung Tianyin. Matanya yang tajam seperti pisau tertuju pada Tian Yixi. Dan teriakan dingin yang tak terkenal takut pun menyusul. Tian Yixi, apakah kamu berani bertarung denganku? Teriakannya seperti guntur. Dan gemuruh bergema di langit membuat banyak orang tercengang. Anak ini sebenarnya berani menantang Tian Yixi. Huan Feng tertegun sejenak di antara semua orang yang hadir. Tian Yixi adalah orang yang paling menakutkan. Tapi sekarang, Cuku Angseng berani menantangnya. Tian Yixi langsung mencibir. Kamu telah melebih-lebihkan kemampuanmu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menantangku? Cuku Angseng hanya mengabaikannya. Dia menatap Tian Yixi dengan tatapan tajam seperti pisau. Tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya. Aku akan menjaga anak ini, pria berjubah hitam yang menyebut dirinya pemburu jiwa berkata dengan sinis. Mendengar ini, Tian Yixi menggelengkan kepalanya dan melangkah keluar perlahan di bawah tatapan kaget dari banyak orang. Di sana yang sama, suasana yang mengandung niat membunuh yang menakjubkan terdengar. Kamu memiliki keberanian yang baik, tapi sayang sekali. Hari ini aku khawatir kamu hanya bisa menjadi tulang belulang di bawah kaki Tuan Gunung ini. Mendengar ini, Cuku Angseng tidak membuang waktu untuk berbicara lagi. Dia langsung menyapu tubuhnya dan bergegas menuju langit. Melihat ini, Tian Yixi tersenyum acuh tak acuh, dan sosoknya langsung menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada tinggi di langit. Dia menginjak awan darah yang berlumuran darah. Dan aura di sekelilingnya langsung melonjak, menyebabkan awan darah melonjak dalam radius 10.000 kaki. Merasakan tekanan yang menakutkan, Cuku Angseng menarik nafas dalam-dalam. Dan aura yang memancar dari tubuhnya terus meningkat. Ketika auranya stabil di ranah Zotian tingkat ke-7, dia tiba-tiba menggenggam telapak tangannya. Dan cahaya hitam besar mekar, dan batu nisan besar muncul berdiri di atas awan darah. Dan dengan gerakan ini, ia langsung memanggil batu nisan hitam itu tanpa ada niat mengujinya. Karena dia mengerti bahwa di hadapan orang kuat seperti Tian Yixi, yang disebut godaan hanyalah mencari kematian. Jadi, yang dia butuhkan adalah cara yang paling kuat. Terima kasih.